Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mulai dengan bagaimana mengurus proses perizinan PIRT dan MD ya, pangan industri rumah tangga dan makanan dalam negeri atau MD. Jadi nanti yang akan kita bicarakan adalah jenis produk untuk PIRT dan MD apa saja, kemudian persyaratan izinnya, langkah-langkah pengurusan izin, kemudian yang penting juga karena persyaratannya antara lain label pangan harus benar, maka ada kriteria label pangan olahan. Kemudian juga kemarin ada pertanyaan bagaimana pengawasannya, nah, sedikit banyak saya singgung pengawasan mutu dan keamanan pangan. Dan terakhir tentunya kiat sukses pengurusan izin ya. Ini mungkin nanti Mbak Risa atau sekarang udah jadi Bu Risa atau masih Mbak Risa ini? Nenek Riza. Bu. Akan memberikan kiat sukses pengurusan izin. Jadi kira-kira itulah yang akan kita diskusikan ya. Kebetulan memang untuk PIRT dan MD ini saya sedikit banyak mengikuti perkembangannya. Jadi yang pertama kita akan melihat jenis produk untuk PIRT dan MD. Mengapa jenis produk ini penting? Karena ada produk-produk yang boleh diberikan izin PIRT dan ada produk-produk yang harus izinnya MD begitu. Jadi kita lebih baik mengenal dulu jenis produk untuk kedua golongan tadi. Nah, jenis produk untuk PIRT ini termuat di dalam Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 mengenai pedoman pemberian sertifikat PIRT. Nah, di sini ada 15 kategori pangan. 2 minggu yang lalu kita membahas mengenai kategori pangan. Tetapi 15 grup di sini ini berbeda dengan yang didaftar pada SK Badan POM 34 2019 tentang kategori pangan. Jadi memang di PIRT ini ada 15 yang diperbolehkan untuk diberikan izin PIRT. Apa saja ke-15 produk tadi? Ini dapat dilihat di sini. Kalau dulu waktu 2001 kita tidak mengizinkan produk hewani, susu, telur, daging dan sebagainya. Tapi kemudian kita melihat perkembangannya, ternyata walaupun dia hewani, daging dan sebagainya, kalau dibikin abon dan sebagainya itu low risk. Jadi oleh karena itu kita masukkan ke dalam daftar PIRT. Ya. Nah, detailnya di dalam SK Kepala Badan POM tadi, apa saja yang masuk hasil olahan daging kering misalnya, atau yang masuk tepung dan hasil olahannya, ya itu ada list-listnya. Jadi kalau daging segar atau produk-produk olahan daging yang tidak dikeringkan, maka ini tidak boleh PIRT. Ya. Jadi kalau tidak ada di daftar-daftar ini, maka harus didaftarkan MD. Nah, ini masih daftarnya saja, dapat dilihat di sini berbagai jenis, ada minuman serbuk, ada rempah-rempah, ya. Bumbu juga ada, bumbu itu bumbu pecelnya Pak Cahyo ya Pak Cahyo ya, sambal pecel. Saya bilang bukan sambal pecel karena saya bilang saya nggak mau pedas. Ya, jadi itu bumbu pecel. Nah, kemudian ada lagi kategori pangan olahan yang harus didaftarkan melalui MD. Ya, jadi ini yang harus didaftarkan di Badan POM. Ada 6 kriteria di sana, yang salah satu kriterianya adalah produk wajib SNI. Nah, untuk produk wajib SNI ini, maka dia harus MD. Yang lain-lainnya, ini adalah pangan-pangan yang mempunyai
label khusus, maksud saya seperti BTP. Nah, itu harus MD ya. Pada dasarnya sebetulnya semua pangan olahan yang ada dalam kemasan eceran itu harus mendapatkan izin edar walaupun PIRT ya, tetapi tadi sudah kita lihat ada yang harus boleh PIRT, tetapi juga ada yang harusnya izinnya MD. Nah, ada lagi yang tidak harus ya. Karena kenapa kok tidak harus memiliki izin edar? Karena dia adalah pangan siap saji ya, atau buah sayur dan sebagainya. Atau pangan-pangan yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Jadi kalau membuat lemper yang cuma 1 hari itu tidak perlu izin edar misalnya ya. Membuat tempe yang 2 hari itu tidak perlu izin edar. Tetapi memang produsen-produsen menginginkan walaupun tidak harus, tetapi mereka melihat bahwa ada keuntungan mempunyai izin edar ya. Jadi mereka pun walaupun tidak diwajibkan, tetapi mereka mengurusnya. Nah, ini boleh gitu ya. Jadi bukannya tidak boleh, boleh gitu ya. Kemudian juga ada kriteria lainnya, diimpor dalam jumlah kecil ya, digunakan sebagai bahan baku, ini yang langsung masuk pabrik ya. Pangan siap saji tadi sudah kita lihat ya, tidak harus ya. Cukup nanti pangan siap saji misalnya tempatnya di Dinas Kesehatan mendapatkan laik sehat gitu. Nah, ini laik sehat lain lagi nanti perizinannya. Atau diolah dan dikemas di hadapan pembeli ya. Jadi kalau ayam goreng ya itu juga tidak harus, selain masa simpannya kurang dari 7 hari juga diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Nah, sekarang persyaratan dan langkah-langkah izin PIRT dan MD. Sebetulnya sekarang ini sangat lebih dimudahkan karena di setiap daerah ada unit pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan izin-izin. Kalau di masa-masa sebelum 2018 saya rasa ya semua di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Karena kalau SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, itu kewenangannya adalah Bupati Wali Kota, Kabupaten dan Kota. Ya. Tetapi dengan sekarang adanya unit pelayanan terpadu satu pintu, maka Dinas Kesehatan lebih kepada memberikan rekomendasi. Ya. Adapun rekomendasi dapat diberikan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu bila sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan itu memenuhi syarat. Nah, ini nanti Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan dua-duanya ini ya, sertifikat penyuluhan keamanan pangannya, pelatihannya, kemudian memeriksa sarana produksi oleh District Food Inspector, ini DFA ya, ini semua dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian industri juga harus sudah mempunyai label pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu nanti saya juga perlihatkan apa saja syarat untuk label pangan ini. Dan PIRT kalau sudah didapatkan ini berlaku selama 5 tahun. Nah, dengan demikian, unit pelayanan terpadu satu pintu yang mengeluarkan perizinan-perizinan akan mengeluarkan sertifikat tadi apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu ya mengurus ini ya? Tentunya mengisi formulir permohonan ya. Ini biasa saja
apa saja yang harus ada pada formulir permohonan, saya rasa dapat dibaca di sini. Kemudian juga mungkin ibu-ibu apa bapak-bapak sudah belajar menentukan masa kadaluarsa, karena ini juga dipersyaratkan ya untuk di dalam permohonan tadi. Dokumen-dokumen lain antara lain ini ya, ada surat keterangan izin usaha, ya tadi label juga sudah, ya kemudian sertifikat penyuluhan tadi juga sudah dikatakan ya, terutama pada pemohon baru ya, kalau nanti diversifikasi produk dan sebagainya masih di industri yang sama, maka tidak perlu mengikuti pelatihan lagi ya, karena kompetensi penyuluhan keamanan pangan melekat pada pemilik atau penanggung jawab pada IRTP tersebut ya. Kemudian tadi menyerahkan setelah semua berjalan, tentunya Dinas Kesehatan menyerahkan kepada kantor layanan terpadu tadi ya. Setelah itu akan keluar. Nah, ini juga ada bagaimana memperpanjang atau ada perubahan ya. Tadi kan berlaku 5 tahun ya, tetapi kalau sudah mau habis sebaiknya 6 bulan sebelum berlaku habis ini sudah mengajukan yang baru ya. Jadi seperti itulah kira-kira prosesnya. Bapak dan Ibu, sebetulnya perizinan PIRT ini tidak susah ya, mengisi formulir, ikut pelatihan, dilihat kondisi industrinya, diberikan izin begitu. Tetapi ini ada daerah-daerah yang memodifikasi ya, Dinas Kesehatan yang memodifikasi. Ini contoh saja ya, ada daerah yang minta sampel menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Sebetulnya pada waktu kita membuat pedoman atau rancangan SK, untuk PIRT itu tidak disyaratkan uji laboratorium. Karena untuk penjaminan keamanan pangan, kita menggantikannya dengan pencatatan-pencatatan. Bahan apa saja yang digunakan, bagaimana cara memproduksinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua ada di formulir pemeriksaan sarana produksi ya, tetapi kita nggak nutup mata, ada modifikasi di mana-mana, di mana ada Dinas Kesehatan yang masih menginginkan ada hasil uji laboratorium. Mengapa kita dalam hal ini saya karena membantu Badan POM ya, jadi mungkin saya sebut kita atau kami, mohon maaf. Itu karena kita menyadari bahwa, atau kami menyadari, bukan kita ya, kami menyadari bahwa memeriksakan di laboratorium ini biayanya tidak murah ya. Jadi oleh karena IRTP baru mau tumbuh ya, jadi kita potong biaya-biaya yang memberatkan untuk meminta izin ya, jangan sampai nanti berproduksi tidak punya izin edar. Nah, itu tadi PIRT. Nah, untuk mengurus MD ini memang harus dilakukan di Badan POM ya. Jadi nanti ada registrasi akun perusahaan ya. Jadi mendaftar, ini ada alamatnya ya, EREC POM Go ID. Kemudian mendaftarkan, mendapatkan nomor izin edar. Singkatnya demikian. Panjangnya demikian. Jadi ini ada versi singkat, ada versi panjang ya. Tapi sebetulnya nanti bisa saja dipelajari. Yang terang Anda mendaftarkan perusahaannya. Ya. Kemudian yang penting lagi, karena MD ini terpusat di Badan POM, sedangkan pemeriksaan sarana produksinya dikerjakan di daerah-daerah oleh balai besar Balai POM, maka Anda juga harus berkomunikasi dengan
balai besar, balai POM setempat untuk diaudit sarana produksinya. Agar nanti dalam pengajuan izin, saudara sudah dapat mencantumkan sertifikat GMP yang sudah diterbitkan oleh Balai Besar Balai POM. Ya. Nah, ini ada peraturan-peraturannya dalam negeri luar negeri, saya rasa nanti dibaca saja. Yang penting di sini nanti saudara kalau mau urus MD, cobalah alur proses registrasi ini ya. Dibuka webnya, kemudian input perusahaan dan pabrik ini untuk mendaftarkan perusahaannya ya. Dokumen-dokumennya juga dipersiapkan, kemudian akan mendapatkan balasan. Nah, setelah mendapatkan balasan, diberikan ID dan password, baru saudara dapat melakukan pendaftaran, gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi pada intinya sama saja, harus ada, kalau yang tadi penyuluhan, kalau di MD ini syaratnya tentunya lebih banyak lagi. Pemeriksaan sarana produksi, kemudian rancangan label pangan, dan hasil analisis ya, itu mutlak adanya. Nah, karena label ini dipersyaratkan juga oleh kepada IRTP, maka inilah yang paling tidak, paling sedikit memuat keterangan. Ya, ada nama produk, ada nama dagang ya. Jadi misalnya tadi Abon, mereknya Lestari atau mereknya apalah gitu ya. Kemudian ada daftar komposisi, berat bersih atau isi bersih, ya, nama alamat produsen, halal bagi yang dipersyaratkan. Ini nanti sesi kedua Pak Dandan akan share tentang halal, kode tanggal produksi, keterangan kedaluarsa ini tadi. Ibu Bapak harus sudah tahu berapa lama produknya sampai masa tidak menyenangkan lagi bagi konsumen. Ya. Nah, kemudian rancangan izin edar tadi, PIRT atau MD tadi, dan kalau ada barang usulan tertentu, usulan barang-barang atau produk-produk bahan-bahan tertentu. Ya. Ini salah satu contoh saja, karena di label itu ada label tampak muka, label tampak samping, label tampak belakang. Apa yang disyaratkan di tampak muka itu sudah ada juga di peraturan Badan POM-nya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana mengawasi Badan POM dalam hal ini dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mempunyai dua skema, pre-market dan post-market. Artinya pre-market dengan izin edar tadi, ya. Sedangkan kalau post-market mereka mengambil sampel di lapangan, ya. Sampel di lapangan ini bisa saja di sarana produksi atau bisa saja mengambil produknya di pasaran, tentunya dengan cara sampling ya. Nah, kalau kena sampling ada pelanggaran, nah nanti akan ada tindak lanjutnya. Ya, jadi memang ini mutu dan keamanan pangan ini sebetulnya merupakan kewajiban dari konsumen dari produsen untuk dapat memenuhinya ya, agar konsumen Anda merasa nyaman, merasa aman untuk membeli produk-produk pangan tersebut ya. Jadi saya review sebentar bahwa Anda betul-betul harus mengenali bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya mikrobiologi yang ada pada, yang kemungkinan akan ada pada produk Anda. Ya, ini ada contoh-contoh saja ya. Jadi mohon maaf ini karena saya ambil dari materi, saya nggak bisa memberikan koreksi berisiko, harusnya beris.
dari kata risk jadi berisiko ya, bukan beresiko. Ya ini jadi untuk low risk ini boleh diberikan izin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya. Sedangkan yang berisiko tinggi ini semuanya harus MD ya. Jadi apa? Minuman nggak ada di daftar tadi ya, di daftar PIRT tidak ada. Pangan-pangan yang dibekukan itu adalah high risk. Kenapa? Karena pelanggarannya banyak di minuman dan makanan beku ya. Kalau minuman itu karena air, ya. Mau tidak mau komposisi air itu tinggi dan kondisi air di kita itu masih sangat bervariasi. Jadi kita golongkan kepada high risk. Nah kemudian kenapa yang beku juga high risk? Karena memerlukan izin atau memerlukan sarana pembeku yang sangat bergantung dari listrik, tentunya nggak mati hidup, dan yang kedua bergantung dari perilaku, seberapa sering dibuka tutup dan sebagainya ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam high risk. Nah sebetulnya yang lain kalau itu tadi berdasarkan produknya ya, proses pengolahan tertentu, maka ini ada kriteria-kriteria lainnya. Jadi target konsumen, kalau buat anak-anak bayi udah pasti itu high risk. Ada pencantuman klaim ya, yang harus betul, itu juga pasti high risk ya. Penggunaan BTP yang tertentu ini juga kita kategorikan berdasarkan kriteria tadi. Sebentar ya. Mohon maaf, mungkin cucu saya lagi teriak-teriak takut kok kedengeran ya. Ya, yang ini yang mungkin ditunggu-tunggu kiat sukses pengurusan izin ini. Nanti Bu Risa tentunya akan secara detail menceritakannya ya. Banyak sekali yang mengatakan ngurus izin susah, ngurus izin lama ya. Itu hanya terjadi bila pemohon belum memahami dengan baik persyaratan yang berlaku ya, dan memang belum terpenuhinya kelengkapan dokumen saat mengajukan permohonan. Jadi belum lengkap dokumen yang diminta sudah mengajukan permohonan ya. Dan yang berikutnya memang dalam proses permohonan ada kesalahan atau memang mutu produk dan proses pengolahannya yang belum memenuhi standar. Jadi ini adalah hal-hal umum yang sering dijumpai dalam pengurusan izin. Nah, agar Anda dapat sukses atau mudah melakukan perizinan ini, maka yang paling penting kenali produk Anda. Apakah sudah bisa dengan izin PIRT atau harus MD? Ini tadi yang saya berikan list-listnya tadi ya. Kemudian pahami dengan baik prosedur yang berlaku. Moga-moga setelah pelatihan ini Anda semua dapat memahami dengan baik prosedur yang berlaku. Kemudian Anda harus menyiapkan semua keterangan sesuai isian yang diminta. Nah, sebetulnya dengan membuka tadi ya, mengurus mendaftarkan perusahaannya dulu atau di PIRT di dinas itu sudah ada formulir-formulir yang harus diisi. Jadi di situ apa-apa saja yang harus diisikan itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Kita buat checklistnya. Kalau semua persyaratan itu sudah
siapkan dengan penamaan file yang jelas, baru memohon. Nah, baru mengajukan. Nah, saat itulah mulai dengan waktu berjalan, ya. Karena kalau belum apa-apa, semua perlengkapan semua belum lengkap, maka akan bolak-balik. Sekarang dikembalikan karena kurang A. Nanti ternyata bisa saja petugasnya kurang teliti, besok lagi dikembalikan kurang B dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang diminta yang mudah-mudah, mungkin Anda dengan segera dapat melengkapinya. Tapi bagaimana kalau yang diminta agak sulit begitu ya? Berarti saudara harus kembali mengurusnya, ya. Dan tipsnya berikutnya berdiskusi dengan IRTP yang sudah mendapatkan SPP IRT atau MD, ya. Makanya di pelatihan ini saya bilang, Pak Kos harus ada yang share pengalamannya bagaimana. Alhamdulillah nanti Bu Risa akan share pengalaman, ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Moga-moga bisa memberikan pemahaman ya, pemahaman awal, karena apa? Nanti harus praktek untuk bisa lancar, ya. Jadi memang untuk MD ini ada 2 pendaftaran perusahaan dan kemudian baru pendaftaran produknya, sedangkan kalau untuk PIRT ikut penyuluhan dan akan diaudit sarananya. Tentunya kalau membuat label, Pak Cahyo atau Pak Kos ini ya, dan teman-teman pengelola coaching klinik ini tentunya bisa memberikan pelatihan juga waktu penentuan waktu kedaluarsa tadi ya. Jadi ini semua bisa dipersyaratkan. Nah, mudah sekali karena referensi selain SK Perka Badan POM tentang pendaftaran pangan olahan atau yang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ya, tentang label pangan. Ada buklet-buklet yang sebagian bahannya saya ambil untuk materi ini ya, buklet 1 sampai 4 ya, atau bukletnya ada 5 tetapi yang 1 itu 2019, yang lainnya 2020. Ini jelas sekali bahkan digambarkan web bagaimana membuka web Badan POM step. Jadi terima kasih atas perhatiannya semuanya. Moga-moga cukup jelas, dapat memberikan pemahaman bagi yang belum punya PIRT, mungkin akan mengurus PIRT atau langsung ke MD, maupun yang sekarang PIRT ingin ke MD.